Halo sahabat Daun Tropis Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Edwin Ahmad Indradi di Daun Tropis Indonesia YouTube channel. Saat ini saya berada di salah satu wilayah di Kabupaten Bogor, yaitu di Desa Taman Sari, Ciapus, Bogor. Dan kita akan menemui salah seorang pemuda yang sangat antusias terhadap tanaman hias, dan saat ini beliau sangat sukses dalam pengembangan budidaya tanaman hiasnya. Kita berada di salah satu greenhouse, yaitu namanya Frisa Flora, dan beliau adalah ownernya sekaligus petani tanaman hias. Kita bertemu dengan Pak Muhammad Rusli, atau yang kita akrab panggil dengan Kang Ius. Kita temui beliau. Kita temui Kang Ius. Assalamualaikum Kang Ius. Halo. Apa kabar nih Kang Ius? Alhamdulillah sehat. Lagi apa nih? Lagi sibuk nata tanamannya? Ya, lagi sibuk nata tanaman juga. Ya. Waduh, Kang Ius, saya surprise nih datang ke Frisa Flora. Ya. Ternyata greenhouse-nya cukup menarik, ditata dengan apik dan asri. Dan sahabat Daun Tropis Indonesia, greenhouse ini memang sangat menarik karena ketika kita masuk ke dalamnya, kita bisa menemui selain tanaman, juga ada kolam ikannya, dan juga ada suara burung. Ya, jadi sungguh asri dan seperti bikin di alam ya Pak. Iya, bikin asri yang sedang tinggal di sini. Ya, dan bagaimana ceritanya tentang Kang Ius ini berkarir di tanaman hias, kita akan tanya-tanya sebentar ya. Oke. Kang Ius, ini apa ini mulai dibangun ini sampai greenhouse ini sampai menarik gitu ya? Kalau greenhouse ini masih sekitar 1 tahunan lah. Oh, baru ya? Baru. Masih baru. Kalau greenhouse-nya dari dulu sih memang udah ada greenhouse. Cuman terus dibangun ulang, direnovasi lagi. Ini yang desainnya siapa nih? Sampai menarik begini. Saya sendiri sih. Oh, sendiri? Pengennya kayak gini, cuma diceritain doang sih, nggak digambar. Oh, nggak digambar? Iya, cuma diceritain doang. Pengen ada kolam di sini, terus kandang burung di sini. Greenhouse-nya tingginya paling gitu doang. Tingginya berapa meter? Berapa meter? Terus ada fasilitas kolam ikan. Ya, bentuknya. Ada. Jadi serasa di alam ya. Serasa di alam. Ya, enak aja buat nongkrong di buat sini. Nongkrong dan buat ngopi-ngopi. Iya. Sahabat Daun Tropis Indonesia, Pak Muhammad Rusli ini, atau yang kita sapa dengan Kang Ius ini, sudah lama sebetulnya menjadi petani tanaman hias. Tapi bagaimana cerita di awalnya, kita akan tanya beliau ya. Awalnya jadi petani tanaman hias itu bagaimana Pak Kang Ius? Awalnya saya emang dari orang tua sih, memang petani tanaman hias. Oh. Karena dulu sering main di kebun di greenhouse-nya orang tua, jadi ya lama-lama jadi senang juga. Senang juga ya. Senang juga tanaman hias. Menjadi hobi dan akhirnya menjiwai ya. Dan menghasilkan juga. Alhamdulillah. Ini sampai saat ini apa yang sedang dikembangkan di greenhouse-nya Kang Ius nih? Dikembangkan ya, kebetulan sekarang kan lagi rame aroid ya. Aroid, iya betul. Aroid itu aja masuk jenis-jenis philodendron, anthurium. Ya saya lebih fokus ke philodendron sama anthurium aja sih di situ. Karena dikembanginnya lebih gampang. Kalau nggak salah, kalau philo itu menurut kabar katanya sedang turun. Tapi kok malah Kang Ius malah ngembangin lagi nih. Kenapa alasannya? Alasannya ya, kalau saya sih berharap ke depannya bisa naik lagi. Cuma bagusnya sih ada jenis-jenis baru yang dikeluarin. Harusnya banyak ada penyilang juga sih. Ya siapa tahu apa tanaman-tanaman, harapannya kalau ada jenis-jenis tanaman baru mungkin
ya harapannya di kedepannya bisa naik lagi. Yang jadi tadinya turun, mudah-mudahan bisa keangkat lagi ya. Pilo baru juga. Belajar juga sih, otodidak, belum tahu ilmu yang benernya tuh kayak gimana. Cuma yang penting saya udah berusaha. Sama Anthurium juga lagi ngembangin juga. Kalau nggak salah Anthurium ini sudah dari hasil silangan sudah banyak yang berhasil di ada sih. Ada yang udah berhasil. Intinya udah banyak yang disemai juga sih. Udah disemai ya. Saya emang sengaja nih kayak gini kan, emang sengaja ini Anthurium itu emang dari dulu emang udah ngumpulin, digede-gedein. Ada sebagian baru beli juga. Itu juga sengaja beli indukan-indukan biar cepat menghasilkan buah. Ini dari ini nanti Kang Yus mau kembangin lagi dalam silangan-silangan atau menyilangkan lagi atau gimana? Iya, sebagian ada yang disilangin lagi. Kalau jenisnya indukannya kalau udah karakternya udah bagus, nggak disilangin juga nggak apa-apa. Cuma kalau punya niat pengen hasilnya kayak gini, cuma harus disilangin lagi biar anakannya karakternya beda lagi. Ini karakter yang baru. Kalau yang jenis baru itu karakter apa yang paling disukai ini kalau peminat tanaman hias? Ya. Kalau untuk sekarang sih jenis-jenis baru itu kalau di Ciapus sendiri ya Anthurium, tapi yang daun-daun gelap sama daun panjang menjuntai gitu. Gelap dan panjang menjuntai. Iya. Itu kira-kira karakter seperti itu apa memang untuk tren ke depan atau memang saat ini sedang ada permintaan? Saat ini memang banyak permintaan yang daun-daun gelap sama yang menjuntai itu. Nah, bicara tentang peminat tanaman hias, itu kira-kira ini tanaman hias peminat ini dari mana nih? Biasanya yang paling banyak ini dari mana? Banyak. Kalau sekarang kan memang orang-orang luar itu banyak peminatnya juga. Kebanyakan kan sekarang orang pada ekspor keluar itu. Ya, nanti lama-lama tanaman itu di stoknya di sini malah berkurang. Jadi saya lebih fokus ke petaninya aja, kalau penjualnya juga banyak gitu. Jadi kalau Kang Yus itu mungkin lebih fokus di pengembangan tanamannya ya ketimbang ekspornya ya. Biarkan yang pihak lain yang ekspor gitu ya. Tapi lebih ke pengembangan tanaman. Sebenarnya kalau stoknya udah siap, udah memadai, kita tinggal jual aja. Gampang, nggak usah nyari-nyari. Ini Kang Yus kayaknya lihat kaosnya nih. Oh iya. Ada. Oh iya nih, ada. Kaosnya ternyata ada komunitas pemuda penyuka tanaman hias Ciapus. Oh, rupanya di sini ada komunitasnya Kang Yus ya? Ada komunitasnya. Komunitas pemuda pencinta tanaman hias Ciapus. Jadi disingkat KPPTHC. Ya. Ini rupanya Kang Yus salah satu anggota dan juga pengurusnya ya. Pengurusnya juga. Jadi mungkin suatu saat kita akan coba tanya-tanya ke pengurus yang lain. Nanti kita tanya ke ketuanya langsung. Ketuanya juga langsung ya. Oke, Kang Yus kan sebagai petani ya. Itu kira-kira persoalan-persoalan apa yang dihadapi ketika menyilangkan atau melakukan pilo atau Anthurium itu, permasalahannya apa aja? Permasalahannya sebenarnya kalau nggak ada ininya, masalahnya sih kalau tanaman itu kurang sehat biasanya nggak jadi biji, nggak jadi buah. Itu juga sama kalau Anthurium ya, kalau ada sebagian jenis Anthurium yang harus benar-benar disilangin gitu. Istilahnya kalau mau dibikin ori itu susah Pak. Gitu. Dibikin ori kalau di shelving itu susah kadang. Nggak jadi, harus punya dua indukan yang satu jenis tapi dua tanaman itu harus disilang. Jadi kadang-kadang setiap silang itu selalu berhasil atau memang sering nggak bisa ada kegagalan gitu? Kalau kegagalan udah pasti ada aja kegagalan. Ya kita kan nggak tahu, kelihatannya tanaman itu sehat, nggak taunya mungkin akar atau bonggolnya kan busuk, itu pengaruh juga ke buahnya, ke tampangnya. Saya sering dengar itu kalau misalnya kita beli dari petani lain gitu ke sini, tapi ternyata ketika kita lakukan penyilangan ada berbagai misalnya ada busuk akar atau misalnya tidak suhunya agroklimatnya tidak cocok. Itu persoalan-persoalan itu bisa terjadi di sini. Bisa aja terjadi. Banyak juga yang
Mungkin ada kendalanya kan tanaman itu memang belum cukup umur. Setelah kita silangin terus si tongkolnya itu nggak jadi, itu termasuk kendalanya juga sih. Kalau tanamannya udah cukup umur, mungkin daya tahannya udah kuat mungkin ya, baru bisa disilangin biasanya jadi. Nah sekarang kalau yang anthurium itu silangannya apa aja nih? Anthurium silangannya ada kemarin itu magnificum sama disilangin sama Portilai, ada magnificum disilang sama Silver Blast, terus ada Velvet Moira disilang sama Crystallinum, sama Papi disilang sama Crystallinum. Ya. Kenapa saya kebanyakan pakai disilangin sama magnificum sama Crystallinum? Ya. Kalau saya beranggapan itu kalau magnificum sama Crystallinum itu kan spesies, dia daya tahannya lebih kuat. Ya. Mudah-mudahan sih anakannya lebih tahan gitu, mau dihujanin ya? Nggak dihujanin juga bagus. Bisa lihat contohnya, Kang? Boleh. Ya. Ini hasil silangan Magnificum X Portilai. Betinanya Magnificum. Betinanya Magnificum. Jantannya Portilai. Jadi seperti ini, sahabat Daun Tropis Indonesia, hasil karya penyilangan dari Kang Ius. Jadi banyak sekali ya kalau kita memang ingin mengembangkan budidaya tanaman hias ini. Kalau diperhatiin karakternya agak beda-beda. Oh, ini beda-beda. Ya. Ya, kalau ini agak hijau ya. Ya. Agak hijau dan ini agak hijau muda. Ini gelap. Ini lebih gelap lagi. Ya. Ini lebih gelap lagi. Kalau ini Portilai. Sengaja ini beli sih saya. Ini buat perbandingan aja, perbedaan yang silangan sama yang orinya. Ini yang ini. Jadi ini yang ori. Yang ini hasil silangan. Ada perbedaan yang cukup mencolok diantaranya karena ini lebih lonjong daunnya ya kalau yang ori. Ya, lebih lonjong terus ininya lebih rata. Kalau ini agak bludruk. Ya. Sama warna juga beda. Wah, luar biasa. Sama ini nanti batangnya indukan magnificumnya kan dia kotak. Nanti ini jadinya kotak nih. Jadi kotak. Oh, ininya batangnya. Batangnya. Oh, ini masih bulat ya? Masih bulat. Ini baru ujungnya doang yang. Oh, ujung udah kotak. Oh iya. Ini. Udah mulai kotak. Ya. Luar biasa. Ini mudah-mudahan tanaman ini bisa mendongkrak tren lagi ya. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan para penggemar tanaman hias akan melirik lagi. Nah, yang lain ini ada yang varigatan. Nah, ini yang varian varigata di sana ada. Ini masih sebenarnya indukannya masih yang tadi, yang Magnificum. Cuma saya silangin sama Silver Blast. Oh, dengan Silver Blast. Ya, saya silangin sama Silver Blast biar silvernya lebih banyak. Malah ini malah bagus ya. Jadi semakin bagus ya ininya. Ya. Dari kerangka daunnya itu malah jadi coraknya motifnya beda. Jadi corok batik. Yang ini ada lagi? Oh, ini juga ya. Iya, ini sama sih. Ini sama. Ini anakan Magnificum. Kalau Silver Blast kan banyak yang bilang itu Crystallinum Silver Blast. Kalau ini indukannya Magnificum, saya bilangnya Magnificum Silver Blast gitu. Ada Crystallinum, ini sekarang ada Magnificum ya. Iya. Dia bisa lebih besar dibanding Crystallinum Silver Blast. Wah, luar biasa. Dan ini kalau peminatnya untuk saat ini sudah banyak ya? Peminatnya kalau jenis-jenis baru sih, silangan-silangan baru alhamdulillah udah banyak. Makanya sekarang kan banyaknya yang dicari itu yang silangan-silangan baru. Nah, sama dilihat dari kualitasnya juga sih, Pak. Kalau ini dari sisi daerah mana nih yang banyak permintaannya nih? Permintaannya banyak juga sih, daerah Jakarta ya, Jawa juga. Luar daerah juga banyak yang minta. Kalau untuk ekspor udah ada permintaan? Ekspor udah ada sih, banyak permintaan. Udah banyak ya. Ya rupanya mancanegara maupun dalam negeri sudah banyak permintaan untuk tanaman ini. Yang selanjutnya lainnya yang silangan hasil karya Kang Ius ada lagi? Ini anakan Dressleri
sebenarnya ini nggak disilang sebenarnya Pak. Oh. Cuma nggak tahu ya, dari... mungkin kesilang sama yang lain. Jadi karakternya beda-beda, ada motif yang gitu. kayak gini, ada yang kayak gini. Sebenarnya ini malah ini ya, kalau yang ini anakannya. Anakannya. Ini anakannya ya. Dari biji. Oh, ya. Mungkin karena indukannya kecampur sama yang lain, saya nggak tahu, mungkin dibawa sama nggak sengaja, nempel di bunga betina, malah jadi kesilang sama yang sendiri lain. Ya. Nah, selain tanaman anthurium ini, ada lagi yang bisa kita lihat. Ini koleksinya luar biasa di sini. Banyak sekali yang di display, dan karena lokasi tempatnya juga nyaman, jadi kita menarik untuk menikmatinya nih. Ini saya lagi nyoba, mudah-mudahan jadi Pak. Apa ini? Ini anthurium Philodendron Florida Beauty variegata. Philodendron Florida Beauty. Florida Beauty variegata. Wah, ini Kang Yus lagi coba aja sih, nggak ada gurunya saja. Ya. Meskipun tanpa guru, tapi secara otodidak, ini sedang dicoba oleh Kang Yus untuk dibudidayakan. Mudah-mudahan ini jadi ya. Mudah-mudahan jadi. Bisa silangi sama bambu. Ya, mudah-mudahan ini jadi silangan yang berhasil. Dan kita tunggu nanti. Ini kira-kira nunggu berapa lama lagi nih? Sampai jadi matang buahnya itu, katanya sih saya belum pernah ada yang matang juga. Katanya sih sekitar 4 bulanan, 3 bulan sampai 4 bulan. 3 bulan baru jadi bisa dipanen buahnya. Ini waktu ini sejak kapan nih? Kalau ini sih ditambahin media aja. Oh, cuma di media. Ya, kemarin sih. Soalnya ada akar angin yang keluar. Oh. Biar makanannya cukup, dia harus dikasih media lagi. Media lagi. Oh, ini akarnya bisa ada yang keluar ya? Seperti ini. Ya, soalnya udah ngelewatin tiangnya. Oh iya. Luar biasa nih. Nah, selain ini ada lagi Kang Yus koleksinya yang menarik. Wah, ini di sini ada pintu khusus nih kayaknya. Ada pintu khusus yang snowdrift hasilnya sama ini. Ini apa ini? Itu snowdrift. Snowdrift. Ya, snowdrift. Kalau dulu dibilangnya green moss. Green moss. Ya. Nah, ini kayaknya sepertinya ada ininya nih, pucuknya ya. Baru. Ada ini apa? Itu tongkolnya. Ada tongkolnya nih. Oh. Baru boleh dibuka? Sih. Boleh dibuka? Belum boleh. Nggak boleh. Nggak boleh dibuka. Ya. Luar biasa. Ini ada lagi. Lagi ngumpulin koleksi kuping gajah variegata, dibuat indukan juga. Variegata. Banyak. Cakep nih. Ini ada yang menarik nih. Ini warnanya ada kuning. Ini varietas apa nih? Ini dari darahnya sih kelihatan ada darah silver blastnya. Mungkin Magnificum ex crystallinum silver blast. Ininya muncul ya, silvernya. Ini dari yang lain ini doang sih yang paling bagus variegatanya. Nah, ini bisa dibudidayakan lagi, diperbanyak lagi. Diperbanyak lagi bisa. Bisa ya. Bisa dibonggol ini kan tadinya ada keluar 3 anakan. Ini anakannya yang satu yang udah Oh, ini udah. Oh, ini udah dari sini bisa diperbanyak lagi. Wah, ini hasilnya. Buat bonggol cuma lama ya. Dan lama. Silvernya nggak terlalu banyak kalau itu sebetulnya ya. Iya. Nanti rencananya sih mau biarin dia keluar tongkol, nanti disilangin. Kalau nggak disilang juga ini kan udah bagus, nggak usah disilang juga udah, indukannya udah bagus, anakannya udah pasti bagus. Iya. Ini ada anakannya udah muncul ya. Nah, ini ngomong-ngomong nih Kang Yus, saya lihat kalau begini nih, boleh nggak nih? Ini kalau di harga ini berapa? Jadi pengen tahu ya. Jadi saya pengen beli juga. Kalau di harga ya, kalau kisarannya kisarannya. Kisarannya yang ini nih, kalau yang itu saya belum pernah ngargain. Kalau yang ini saya pernah hargain 150 juta. Iya. 150 juta, ya. Sobat. Luar biasa. Ada penawaran 75 juta ini. Baru ada penawaran 75 juta. Cuma saya masih bertahan. Ini emang saya nggak niat jual ya. Kalau misalkan saya jual sekarang, ya mungkin saya dapat uang segitu. Tapi kalau saya taniin perbanyak bisa lebih banyak lagi.
Luar biasa. Strateginya Kang Yus boleh juga ya. Jadi ditambah kita tahan dulu. Kalau kita nyari lagi belum tentu dapat lagi kualitasnya kayak gini. Jadi mungkin kita bukan semata-mata butuh uang, tapi kita juga membudayakan ini supaya lestari ya. Lestari dulu, nanti kalau sudah diperbanyak mungkin bisa kalau hasilnya lebih banyak kan orang lain bisa punya juga. Nah, itu dia. Ada sedikit persaingan juga lah ya. Nah, kalau tadi ini kan ditawar 150, yang ini kira-kira kalau dijual berapa nih? Yang variegatenya banyak. Kalau ini saya sengaja emang belum pernah ngargain, takut saya. Oh gitu. Kalau hebat nggak? Bingung juga nanti. Nggak mau dihargain, takut laku katanya. Padahal kalau saya sih udah langsung dijual nih. Makanya sih yang saya hargain yang ini, ini anakannya. Yang ini ya. Kalau ini laku nggak apa-apa. Kalau itu emang buat indukan. Ini sengaja nggak dipisah, nggak dipecah. Nanti dia keluar tongkol, dua-duanya bisa di selfing, disilang. Ya, jadi sahabat Daun Tropis Indonesia, kalau ada yang berminat, silakan nanti ke Frisa Flora, Frisa Garden ya maksudnya. Frisa Flora. Frisa Flora ya. Dan ini Kang Yus sudah tawarkan berapa? 150 juta. Dijamin dikasih. Oke, Kang Yus. Aduh, saya sampai terkaget-kaget ya kalau dengar harga-harga tanaman hias itu. Jadi saya ucapkan terima kasih Kang Yus. Iya, sama-sama. Jadi ini barangkali untuk para entrepreneur muda yang ingin terjun, ingat tip dari Kang Yus, jangan ragu-ragu untuk terjun langsung menjadi petani tanaman hias. Baik, kita akan berjumpa lagi di episode mendatang di Daun Tropis Indonesia YouTube channel. Dan jangan lupa untuk like Daun Tropis Indonesia, baik di Instagram, di Facebook, dan di YouTube. Sampai jumpa.